Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hasanah dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah produksi dengan metode simplex. Studi kasusnya, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, produk A dan produk B. Masing-masing produk memberikan keuntungan dan memerlukan sumber daya terbatas. Produk A memberikan keuntungan 50.000, produk B memberikan keuntungan 40.000. Mesin hanya tersedia 100 jam, tenaga kerja hanya tersedia 80 jam. Waktu yang dibutuhkan, produk A membutuhkan 2 jam mesin dan 1 jam tenaga kerja. Produk B membutuhkan 1 jam mesin, 2 jam tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah produksi produk A dan produk B agar keuntungannya bisa lebih maksimal. Nah, fungsi objektif adalah rumus keuntungan yang ingin kita maksimalkan. Fungsi objektif Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 40.000 X2. Produk A memberikan keuntungan produk 50.000 per unit dan produk B 40.000 per unit. Maka fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 40.000 X2. X1 adalah produk A dan X2 adalah produk B. Kendalanya 2 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 100 untuk mesin. X1 ditambah 2 X2 kurang dari 80 untuk tenaga kerja. X1, X2 lebih dari 0. Mengapa bisa begini? Model matematika fungsi objektif ini itu per sistem pertidaksamaannya. Dan X1 sama X2 lebih dari sama dengan 0 karena jumlah produksi tidak bisa negatif. Nah, selanjutnya bentuk standar simplex. Untuk menyelesaikan dengan metode simplex, kita ubah bentuk kendala menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan slang variabel. Untuk ini, menambahkan slang variabel. S1 untuk kendala mesin, S2 untuk kendala tenaga kerja, sehingga bentuk standar menjadi 2X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 100. X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 80. Fungsi objektifnya ini sama seperti tadi, Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 40.000 X2. Selanjutnya, ini adalah tabel awal metode simplex. Ini adalah tabelnya. Baris paling bawah, baris paling bawah menunjukkan nilai Z.
Kita fokus ke nilai negatif terbesar, ini min 50.000 di kolom X1. Lalu kita hitung rasio. Baris S1, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Ditulis 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dan baris S2, 80 dibagi 1. Yang 80. Baris dengan rasio terkecil adalah S1. Jadi baris pivot. Baris pivotnya itu ini, X1, S1. Rasio terkecil 100 dibagi 2 sama dengan 50. Selanjutnya, sekarang kita ubah baris pivot agar nilai pivot jadi 1. Di sini nilai pivot adalah 2. Jadi, kita bagi seluruh baris S1 dengan 2. Setelah itu, kita eliminasi nilai lain di kolom X1 agar menjadi 0. Perubahan ini kita lakukan pada baris Z dan baris S2. Lalu kita cek baris Z lagi, masih ada nilai negatif, yaitu min 5.000 di kolom X2. Maka kita lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tentukan kolom pivot X2 karena min 5.000 paling negatif. Hitung rasionya, baris S2 sama dengan 30 dibagi 1,5 sama dengan 20. Maka baris pivot S2 lalu ubah baris pivot agar leading 1 dan lakukan eliminasi ke baris lainnya. Setelah semua nilai di baris Z non-negatif, maka iterasi selesai. Ya, di tabel akhir, nilai X1 sama dengan 40. Nilai X2 sama dengan 20. Jika dimasukkan ke fungsi Z tadi, yang ini, aku tulisin, Z sama dengan 50.000 ditambah, eh, salah, kali 40 ditambah 40.000
dikali 20 sama dengan ini 2.800.000. Sama aja ya. Ini 2.800.000. Jadi, keuntungan untuk keuntungan maksimal, perusahaan sebaiknya memproduksi 40 unit produk A, 20 unit produk B. Untuk kesimpulannya, perusahaan sebaiknya memproduksi 40 unit produk A, 20 unit produk B agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp2.800.000 dengan tetap mematuhi batasan waktu mesin dan tenaga kerja. Sehingga keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.